Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Agustin pada mata pelajaran fikih. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat kan? Iya. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini tentang binatang halal dan binatang haram, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang halal. Apa itu binatang halal? Yaitu semua binatang yang boleh dimakan menurut ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1, dan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 96. Juga terdapat pada hadis Nabi. Dalil binatang halal yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Selanjutnya hadisnya, wa tahuru ma'uhul khillu maitatu. Laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Selanjutnya anak-anak, apa saja jenis atau macam-macam binatang halal? Yang pertama, jenis binatang yang hidup di darat. Apa saja? Ada unta, lembu, ayam, ya, angsa, burung merpati, sapi, kambing, domba, kerbau, kelinci, dan rusa. Juga masih banyak yang lainnya. Yang kedua, jenis binatang yang hidup di air. Semua binatang yang hidup di dalam air berupa ikan atau yang lain adalah halal dimakan, baik karena disembelih atau matinya itu karena dipancing ataupun sebab lainnya. Yang ketiga, jenis binatang yang hidup di darat dan halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Apa itu? Maksudnya adalah belalang. Hadisnya, ukhillat lana maitatanil hutu wal jarodu. Ini ya, jadi telah dihalalkan bangkai berupa ikan dan belalang. Ukhillat lana maitatanil hutu wal jarodu. Baik anak-anak, selanjutnya ciri binatang halal apa saja? Yang pertama, tidak menjijikkan. Yang kedua, tidak najis. Yang ketiga, tidak menimbulkan penyakit. Dan yang keempat, diperbolehkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, manfaat mengonsumsi binatang halal apa saja? Yang pertama, meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, menyehatkan. Yang ketiga, terdorong untuk berbuat baik. Yang keempat, semangat dalam beribadah. Dan yang kelima, bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak, pastikan selalu kita misalkan makan atau ini ya, yang masuk di dalam tubuh kita adalah suatu binatang yang halal, ya, tentunya yang sudah dimasak. Baik anak-anak, selanjutnya materi kita adalah binatang haram. Apa sih binatang haram? Semua binatang yang dilarang dimakan menurut ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 dan hadis Nabi. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai itu maitatu, itu bangkai ya. Maitatu itu bangkai ini. Wadamu, damu itu apa? Wadamu darah
Ad-damu itu darah. Lahmul khinzir, ini daging babi dan seterusnya ya. Kita diharamkan untuk makan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ini adalah keterangan dari binatang yang diharamkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, jenis dan contoh binatang haram. Yang pertama, binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Apa? Anjing, ular, tikus, gagak, dan burung elang. Ya. Yang kedua, binatang yang dilarang membunuhnya. Apa saja? Semut, lebah, burung hudud, burung suradi. Nah, kalau menemui ini termasuk binatang haram. Yang ketiga, binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Contoh, harimau, gajah, kucing, beruang, kelelawar, burung hantu. Pokoknya binatang-binatang yang mempunyai taring dan kuku tajam ini adalah haram. Yang keempat, binatang yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor. Contoh apa? Cacing, kutu busuk, dan tikus, juga yang lainnya. Sudah tahu anak-anak contoh binatang haram? Nah, itu tadi ciri-cirinya ya. Dan macamnya. Selanjutnya, akibat mengonsumsi binatang haram. Yang pertama, mendapatkan murka dan azab dari Allah. Kemudian doanya tidak dikabulkan. Yang kedua, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang ketiga, membentuk sifat-sifat syaitonia. Yang keempat, susah menerima kebenaran. Dan yang kelima, tidak sehat, mudah terkena penyakit. Ini adalah akibat mengonsumsi binatang haram. Dan pesan ustazah, ya, ingat, jangan ada secuil barang haram yang masuk ke tubuh kita. Entah itu berupa makanan haram, minuman haram, maupun binatang haram. Karena barang haram menjadi salah satu penghalang menuju kebaikan. Bisa berupa ibadah, belajar, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, pesan ustazah ya, jangan sampai ada secuil barang haram. Pastikan yang masuk di tubuh kita itu sesuatu barang yang halal. Ya, itu anak-anak yang dapat ustazah sampaikan. Semoga hidup kita selalu berkah, bermanfaat bagi orang lain, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Yuk kita tutup materi kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.